Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Produksi Manajemen Ternak Unggas Komersial kelas D Fakultas Peternakan 2020. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 2. Ada saya sendiri Silvi Juliani dengan NPM akhir 177 dan juga ada rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Delita Trialestari dengan NPM akhir 029. Saya Haryo Gigi Pamungkas dengan NPM akhir 054. Halo, perkenalkan nama saya Obi Pramudia Gustiawan dengan NPM akhir 061. Halo, perkenalkan nama saya Diki Darmawan Kalista dengan NPM akhir 159. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Suci Givari Suryadi dengan NPM akhir 196. Halo, perkenalkan nama saya Suarya Rwandani dengan NPM akhir 181. Dengan adanya video ini, kami akan menjelaskan serta memberikan wawasan mengenai peternakan ayam broiler yang menggunakan kandang dengan tipe open house. Berikut video penjelasannya. Seperti yang terlihat dalam video, kandang ternak merupakan kandang open house tipe plat L, yang dimana memelihara ayam broiler yang berumur 22 hari. Beberapa poin yang harus dijaga saat memelihara ayam broiler kandang open house, mulai dari pengaturan kipas atau suhu kelembaban, bukaan inlet, alas, lokasi kandang, dan pencahayaan. Keadaan lokasi perkandangan terletak pada dataran rendah, yaitu daerah Mangkubumi. Tetapi, dalam pengaturan suhu kelembaban, peternak dibantu oleh kipas dorong yang memungkinkan suhu udara di dalam kandang bisa tersirkulasi dengan baik. Dan pada setiap kandang, di tengahnya diberi skat yang berguna sebagai pemisah agar ayam tidak terlalu berkerumun, pemisahan sesuai ukuran bobot badan dan umur serta kesempitan tidak merata yang akan menyebabkan stres dan penyebaran penyakit lebih cepat. Bentuk perkandangan open house mengenalkan kandang postal yang cara budidaya ayamnya masih bersifat tradisional dan belum mendapatkan sentuhan modernisasi teknologi, yang dimana struktur perkandangan terbuat dari susunan bambu dan kayu, dengan dinding kayu buka tutup menggunakan terpal atau jaring kecil, yang mana jika hujan atau malam hari bisa dilapisi, dengan atap dari asbes atau genteng. Alas yang digunakan dalam perkandangan berupa tanah dan sekam padi, yang mempunyai kelebihan menyerap bau jika tidak terlalu menyengat bau dari fesesnya. Atau bisa juga dengan menggunakan bambu yang disusun agak longgar dengan pembuangan feses langsung ke tanah jika tipe perkandangan yaitu kandang panggung. Tempat pakan yang digunakan untuk ayam kecil dengan perbandingan 1:30 ekor ayam. Tempat pakan untuk umur besar dengan perbandingan 1:40 ekor ayam. Tempat minum dengan ukuran umur besar dengan perbandingan 1:60 ekor ayam. Sedangkan untuk umur kecil atau DOC menggunakan tempat minum ukuran 3 liter dengan perbandingan 1:15 ekor ayam. Untuk alat pemanas, peternak biasanya menggunakan gasolek dengan perbandingan 1:1000 ekor. Tetapi jika menggunakan kayu atau batu bara, menggunakan 2:1000 ekor. Karena jika terlalu banyak akan menyebabkan panas berlebih pada kandang. Dalam kandang tipe open house atau terbuka, sumber cahaya umumnya berasal dari sinar matahari secara langsung pada siang hari dan lampu pijar pada malam hari. Pemberian cahaya seperti ini bertujuan untuk memastikan anak ayam dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya, serta meningkatkan aktivitas sehingga mengurangi terjadinya kelainan cacat pada kaki. Pertumbuhan pada ayam, baik pedaging maupun petelur, dipengaruhi oleh spektrum cahaya. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda memiliki efek yang bervariasi pada retina mata dan dapat mengakibatkan perubahan pola tingkah laku yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Warna hijau mempercepat pertumbuhan otot ayam pada usia lebih muda, sedangkan warna biru menstimulasi pertumbuhan badan ayam pada usia lebih tua. Alat pengukur suhu yang harus diperlukan peternak kandang ayam open adalah termohigrometer, di mana alat ini dapat digunakan untuk mengukur suhu kandang ayam dan kelembaban.
Alat kebersihan yang biasa digunakan adalah scrub untuk mengangkut feses baik dalam tumpukan sekam alas maupun dalam tumpukan tanah di dalam kandang panggung. Disinfektan juga menjadi unsur utama pembersihan sanitasi kandang, di mana dalam pembersihan peralatan kandang bisa menggunakan disinfektan agar memastikan keadaan kandang tetap steril. Kandang open house ayam broiler harus dibersihkan secara teratur minimal 2 kali dalam sehari. Kotoran yang terlalu banyak menumpuk di dalam kandang akan membuat kadar amonia menjadi tinggi. Hal ini akan menyebabkan ayam broiler tidak nafsu makan sehingga tumbuh kembangnya menjadi tidak maksimal karena nutrisinya tidak tercukupi dengan baik. Sanitasi kandang dapat dilakukan dengan penyemprotan kandang, di mana tujuan penyemprotan adalah supaya kutu yang melekat dalam kandang bisa dihilangkan. Kemudian atap kandang juga dibersihkan dengan membersihkan atap-atap kandang hingga sela-sela kandang. Kemudian dilakukan pengeringan kandang supaya kandang lebih awet dan tidak berjamur setelah dilakukan pembersihan. Kandang dijemur supaya kondisinya benar-benar kering. Selanjutnya, kandang dilakukan sterilisasi. Untuk benar-benar membuat kandang tersebut awet dan steril, diperlukan pengosongan kandang atau sterilisasi. Saat proses ini, kandang tidak boleh digunakan untuk melihara ayam. Barulah setelah minimal seminggu bisa digunakan untuk ternak ayam kembali. Setelah kandang dibersihkan, biasanya dilakukan dengan pengapuran. Pengapuran kandang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme termasuk jamur. Pengapuran kandang biasanya dilakukan dengan mencampurkan kapur dengan diencerkan dengan air, kemudian dioleskan pada alat kuas pada permukaan kandang. Metode fumigasi merupakan salah satu cara pengendalian penyakit pada kandang. Fumigasi hanya dilakukan pada kandang yang tertutup, dalam hal ini adalah kandang closed house. Karena apabila ada sedikit celah untuk udara keluar, umumnya pada kandang open house, maka fumigasi menjadi tidak efektif dan efisien karena akibatnya pembakarannya akan keluar. Manajemen fase starter. Manajemen pemeliharaan ayam broiler fase starter merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemeliharaan ayam broiler, karena pada fase ini, ayam sangat rentan terhadap suatu penyakit sehingga dapat menyebabkan tingginya angka mortalitas ayam broiler tersebut. Hal ini terjadi karena kondisi tubuh ayam yang masih sangat lemah dan organ belum berfungsi secara optimal. Maka daripada itu, tujuan dari manajemen pada fase starter ini yaitu untuk mencapai berat badan optimal dengan tingkat keseragaman yang baik. Maka kualitas DOC, kualitas pakan, dan lingkungan yang nyaman selalu dikontrol guna melaksanakan manajemen pemeliharaan yang baik. Pada check-in, perlu menyalakan pemanas minimal 2 jam sebelum DOC tiba, agar temperatur brooding sudah cukup stabil saat DOC masuk dan liter sudah menjadi hangat. Kemudian siapkan pakan dan air minum dalam brooder sebelum DOC tiba. Air minum yang disarankan adalah air gula 2-3% yang mengandung 20-30 gram gula merah per liter air minum. DOC yang jelek atau cacat langsung dikeluarkan, sedangkan yang lemah dapat dibantu minum dengan cara mencelupkan ujung paruh ke dalam air gula. Kemudian kita amati penyebaran dan tingkah laku pada ayam dalam chick ward. Setelah DOC dipastikan dalam kondisi nyaman, lakukan evaluasi crop file. Setelah 6 jam ditebar, minimal 80% tembolok berisi pakan dan air. Sedangkan jika sudah 12 jam ditebar, maka tembolok harus berisi pakan dan air 100%. Pada masa brooding merupakan masa di mana DOC butuh pengawatan buatan sampai umur tertentu, yaitu sampai anak ayam bisa menyesuaikan sendiri dengan suhu lingkungannya. Tujuan dari brooding untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan sehat secara efisien dan ekonomis bagi anak ayam dan untuk menunjang pertumbuhan secara optimal. Masa brooding ini akan berpengaruh pula pada pertumbuhan selanjutnya yang berupa pertumbuhan hipertrofia, yaitu sel-sel yang akan memperbesar ukurannya atau terjadi pendewasaan sel. Keberhasilan dari masa brooding ini yaitu tergantung dari pemanas, jenis pemanas, sekat atau chick ward brooder, liter, tempat pakan dan minum, cahaya, suhu dan kelembapan, sirkulasi udara, kepadatan kandang, dan lainnya. Pada pakan dan minum, pemberian pakan setelah beberapa jam masuk DOC, 3-4 jam pemberian pakan harus dilakukan sesering mungkin. Minum 5 kali sehari, pakan yang diberikan harus bersih dan segar. Cara melihat anak ayam ingin makan atau tidak dengan menangkap secara acak.
yaitu paling pinggir lalu meraba temboloknya. Jika temboloknya berisi pakan, berarti ayam sudah makan. Pada pemberian air ini dilakukan secara ad libitum atau tidak terbatas. Pada fase seleksi dilakukan menjadi 3 kelompok, dilakukan secara bertahap dari umur 10 hari hingga 20 hari. Seleksi pertama adalah kelompok ayam kecil yang menunjukkan bahwa perkembangan atau pertumbuhan ayam. Kelompok ini diletakkan dekat lower dan akan dikeluarkan saat ayam mencapai bobot 12-14 ons, di mana biasanya tercapai pada ayam berumur 27 hari. Lalu kelompok 2, kelompok ayam betina, yakni anak ayam yang terlihat lebih ramping, berbulu lebih tebal dan berekor lebih panjang dari yang lainnya. Hal ini dikeluarkan pada umur 31 hari dan biasanya mencapai bobot ayam mencapai 17-18 on. Kemudian yang ketiga, kelompok ayam dengan mayoritas ayam yang besar dan didominasi ayam jantan. Kelompok ini berjumlah kurang lebih 60% dari populasi yang dipersiapkan yang akan dijual nanti pada umur 36 hari. Dan biasanya bobot ayam ini sudah mencapai sekitar 24-26 ons atau sekitar 2,4-2,6 kg. Tujuan dari seleksi ayam ini yaitu untuk memperbaiki efisiensi pakan. Quick intake atau pakan yang dikonsumsi akan lebih maksimal jadi secara otomatis nilai VCR-nya. Kemudian pada bagian liter merupakan alas kandang. Kemudian alas kandang menggunakan sistem liter atau lantai bersekam padi. Untuk lebar dan panjang kandang mengikuti jumlah ayam dan luasan pada kandang. Atap kandang dapat dibuat dari seng dilapisi dengan asbes. Kemudian penopang kandang dari balok kayu dan di sisi dinding ditutupi dengan kawat ram. Bagian lantai ini terbuat dari bahan semen. Di bagian depan kandang dibuat ruangan untuk gudang peralatan, tempat penyimpanan pakan, tempat pegawai istirahat, dan pembuatan catatan penanganan penyakit. Sekian pemaparan video dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga pemaparan video yang telah kami buat dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.